Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview lagi Sponge ya. Nah, buat lo yang sudah ngikutin TCI dari 2023, gue lupa ini kuartal 1 atau kuartal 2 gue bahasnya ya. Pokoknya antara awal atau pertengahan tahun ya. Nah, gue bahas Sponge V1. Dan V1 udah ngepam gila-gilaan ya. At least buat masa itu ya. Karena kita di 2023 itu memang kan masa-masa yang gak bagus buat kripto ya. Bearish. Jadi liquidity gak terlalu segacor 2022. Jadi presale, launchpad itu nggak se-boom seperti 2022. Tapi not bad. Untuk Sponge ini, biasa kan zaman itu ya, udah 2x udah bagus, 3x udah bagus. Ini Sponge, dia rilis di Bitget itu di angka 0,0002 dan harga tertingginya itu di 0,0012. Artinya 6x ya, bahkan di sini kayaknya sempat sedikit lebih tinggi deh. 0, berapa nih? Ya kurang lebih masih mirip-mirip sih, cuma beda belakangnya aja. 0,000012. Artinya apa? Artinya ini cukup cukup diterima baik oleh market. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang V2 ini apa perbedaannya? Sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, langsung aja kita masuk. Sponge V2 seperti apa? Yang paling pertama adalah ini bisa nge-bridge dari V1. Jadi buat lo yang sudah beli di V1, mungkin kemarin sedikit, waduh turun bang ya, terlalu bersemangat nih nge-holdnya ya. Kan gue udah bilang waktu di sini lebih baik TP secara lebih gede lah, karena kan meme coins gitu. Nah, kalau lo udah profit di situ ya udah senyum-senyum aja. Tapi buat lo yang mungkin, wah enggak nih masih bisa, taunya drop ke bawah, lo hold terus, lo nggak nyangka sekarang udah setinggi lagi. Nah, jangan khawatir, nanti akan ada V2-nya di mana ini akan dikembalikan ke posisi semula. Bukan dari awal ini ya, maksudnya dibalikin ke harga waktu di awal di akhir dia stop di V1 gitu. Jadi nggak rugi gitu. Nah, setelah rilis nanti lu bisa claim lagi, dan ya lu kalau mau staking lagi boleh. Mau lu TP lagi nanti pasti udah ngepam ya, bisa juga begitu. Jadi buat lu yang V1 dan nyangkut nggak masalah, karena sebenarnya kalau lu nyangkut kemarin di V1, kalau lu sadar ya, itu lu udah profit lagi sebenarnya. Tapi ya mungkin pas waktu di sini udah hilang semangat jadi lupa, udah gitu pas lu cek lagi sekarang udah profit lagi ya. Nggak apa ya. Itu aman. Di V2 nanti ya semoga ngepam lagi ya extra profit begitu. Jadi buat yang ketinggalan V1 kemarin lupa TP, nggak apa-apa, dikasih kesempatan ya, ada yang V2-nya. Nah, selanjutnya kalau secara fundamental ada perubahan spesifik nggak sih? Nggak terlalu banyak sih jujurnya. Staking masih sama dan cukup besar juga, makanya gue masih sama stance-nya. Jangka pendek kalau menurut gue ya, setelah dia rilis kemungkinan besar akan mirip-mirip kayak gini lagi nih. Rilis beberapa hari mulai turun lagi. Apakah akan naik lagi? I don't know. Karena secara fundamental it's very simple. Ini ada staking dan mungkin tambahannya lagi adalah ada play to earn-nya, walaupun belum sih, masih segera hadir katanya ya. Namanya Sponge P2E Racer. Jadi kayaknya balapan mungkin ya in theory. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk cara membeli dan staking masih sama seperti dulu ya. Belinya tinggal klik di sini, kalian tinggal masukin saja walletnya apa. Kita ambil contoh MetaMask, gue udah tadi ya. Jadi udah langsung connect, buat tuh nanti tinggal di register aja, as easy as that. Udah gitu lo bisa beli dengan beberapa jenis currency ya. Yang pertama bisa dengan Ethereum, bisa juga dengan USDT, atau bisa juga dengan Polygon. Ini kemungkinan besar pakai Matic ya. Nah, itu untuk cara pembeliannya. Udah gitu stakingnya kalau udah beli, kalau lu pengen staking ya tinggal klik di sini, nanti akan otomatis bisa di stakingkan gitu ya. Cukup simple sebenarnya. Nah, itu untuk si fundamentalnya. Sekali lagi ya, buat yang V1 yang ketinggalan, yang kemarin sudah bersedih, waduh ngedam bang, ngedam. Ternyata lupa, udah naik lagi, udah profit lagi, nggak apa-apa. V2-nya akan melanjutkan dari posisi terakhir ya. Nah, setelah itu ya nanti tinggal, ya kalau dia ngepam lagi ya jangan lupa buat ITP kali ini ya. Nah, untuk ini lucu juga nih kalau ditranslate ke Indo ya, jadi peta jalan ya. Ya, ini si roadmap-nya seperti apa. Jadi tahap pertama ini untuk pengumuman Sponge V2 ini udah ya, staking juga udah. Dompet kunci 1 tuh maksudnya apa ya?
Nggak ngerti gue juga nih. Nah, penelitian Game Sponge, jadi ini juga dia masih belum selesai nih untuk si gamenya sendiri. Dan penyerap keuntungan. Kayaknya mendingan kita ubah lagi pakai bahasa Inggris ya. Gue rada pusing kadang-kadang. Oh, oke. Absorb the damp ya. Masih membingungkan jujurnya ya. Stage kedua, kita bisa mengklaim si V2 dan bisa listing. Nah, setelah listing ini yang paling menarik ya, karena dia bilang akan bigger and better exchanges. Nggak tahu nih. Jangan-jangan nanti waktu di sini stage 3 nih tier 1 mungkin akan ke Binance Innovation maybe. I don't know. Dia nggak bilang spesifik Binance sih, tapi kalau kita lihat di V1 dia ya nama-namanya gede loh ya, Bitget ya. Terus ada CoinW, ada juga Gate.io. Ini bukan exchanger kecil nih ya. Ada Lbank juga, ada Maxi. Jadi dia nggak tahu gimana dia punya suatu daya tarik sampai dia bisa dengan gampang ya nggak tahu dengan gampang atau enggak ya, tapi bisa rilis di berbagai macam exchanger seperti ini ya. Jadi ini salah satu yang paling menarik dari si Sponge. Fundamental sih ya biasalah meme coins ya. Ya maksudnya ya gitu-gitu aja sih meme coins, nggak terlalu banyak perbedaan. Mungkin kalau di 2022 tuh jadi banyaknya ada staking. Orang tuh pengennya ada staking gitu. Walaupun sebenarnya ya kalau diputer-puter lagi ya biasa aja gitu. Tapi yang super menarik ini nih. Dia sudah berhasil listing di berbagai macam exchanger yang nggak ecek-ecek gitu ya. Nama-namanya besar dan volumenya pun besar gitu ya. Nah, jadi menurut gue itu mungkin salah satu penyebabnya kenapa kemarin Sponge V1 itu lumayan ngepam dibandingin presale lain. Karena dia rilisnya langsung bisa dibilang ke ini jujurnya tier 1 sih ya. Bitget, Gate.io, Maxi ini bukan tier 2, tier 3 ya. Langsung tier 1 gitu. Nah, mungkin ya kalau kita lihat di sini kan stage 3 di tier 1 checks listing, tier 1-nya dia tuh mungkin sekelas Binance jangan-jangan. Nggak tahu ya. Dia belum ngomong apa-apa, tapi maybe bisa seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Disclaimer-nya, Sponge ini tidak ada association sama Nickelodeon sama sekali ya. Jadi bukan SpongeBob SquarePants. Jadi mereka pakai namanya Sponge aja. Tapi ya karakternya sih SpongeBob sih. Tapi ya intinya ini tidak ada hubungan langsung dengan Nickelodeon ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue untuk Sponge ya. Sekali lagi gue simpulkan, gue pribadi ngeliat ini sebagai suatu peluang jangka pendek. Kalau staking gue pribadi sih gini loh, staking itu kan biasanya harus ada masa untuk kita cabutnya tuh. Nah, pas kita cabutnya kalau udah terlalu dekat sama listing ya berabe begitu. Berabe nanti taunya ya jangan-jangan salah satu yang lu nyangkut di V1 mungkin gara-gara di staking udah gitu lu mau cabut udah keburu ngepam gitu. Nah, jadi makanya kalau gua ngelihatnya karena jangka pendek ya udah diamin aja sampai dia listing di salah satu exchanger ya nanti tinggal TP gitu ya. TP-nya gimana? Setiap orang punya cara berbeda-beda. Tapi kalau gua ya, karena ini meme coins, gua pribadi fokusnya udah. Yang penting balik modal dulu. Ya, balik modal lu sisain sedikit, mungkin 10%, 5%, atau 20% ya. Nah, sisain lu biarin cacing-cacing naga-naga. Dia ngepam, ngedam gitu. Itu yang paling aman. Tapi kalau lu mau lebih beresiko ya mungkin cuma lu TP 75 atau 60%, 50-50. Ya, gue balikin lagi ke lu. Tapi gue ingetin lagi kalau secara fundamental sih ini Sponge cenderung ya simpel banget lah gitu. Jadi kalau gue sih lebih mendingan selamatin dulu semua modalnya. Jadi lu nggak pakai emosi udahnya gitu. Karena kalau udah launchpad presale tuh sering kali emosi tuh wah bergejolak. Waduh gila bang, ini udah profitnya udah gede nih. Aduh sayang kalau di TP. Nah, aduh kalau udah kayak gitu serem kadang-kadang ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan BAP dulu, modal balik, udahnya sisanya ngepam ya tenang begitu ya. Jadi overall seperti itu untuk Sponge V2. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.